Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Afiati Handayudiah Fitriani SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi secara online ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Pada perkuliahan hari ini saya Ulia Manarul Izzah akan memandu diskusi pada kelompok 7 ini dengan tema tahap-tahapan penulisan karya ilmiah. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Fakihuddin Abil Fida Ahmad dengan digit NIM 3 terakhir 080. Yang kedua Ulia Manarul Izzah dengan NIM 010. Yang ketiga Rahmat Salim dengan NIM 022. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu penyajian materi dari ketiga pemateri yaitu Fakihuddin, Ulia, dan Rahmat Salim. Baik, saya Ulia Manarul Izzah ingin menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari 2 kata yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan atau terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teoriti. Karya tulis ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan, serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Pemikiran alamiah memiliki 2 tingkatan, yaitu A. Tingkatan abstrak. Penalaran sangat berhubungan dengan tingkatan ini. Pemikiran yang bebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. B. Tingkatan empiris, yaitu tingkatan yang berkaitan dengan pengamatan. Sekian penjelasan dari saya. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif, artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapan. Kedua, bersikap dekoratif dan rasional. Penulis dalam karyanya harus menggunakan kata yang harus memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus kerunutan pikiran-pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku, memuat kaidah bahasa yang benar dalam ejaan kata dan paragrafnya agar pembaca tidak terjadi kesalahan pahaman dalam pengartikan. Yang keempat, kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus. Isi harus padat dan berisi. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. A. Artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi pendapat subjektif penulisannya tentang masalah atau peristiwa. B. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan objek data lapangan yang bersifat empiris objektif. C. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1. Skripsi memuat karya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis yang berlandaskan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif. D. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S2. Sifatnya lebih mendalam dari skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuannya diperoleh dari penelitian sendiri.
Karakteristik karya ilmiah. Yang pertama A. Dalam pembahasan masalah menuju pada teori sebagai landasan berpikir. B. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan imprestasi lain. C. Efektif, ringkas dan padat. D. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. E. Efisien, hanya mempergunakan kata dan kalimat yang penting mudah difahami. F. Sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wujud penyampaian ide atau gagasan pada kalangan tertentu. Jenis karya ilmiah ini biasanya artikel yang dimuat di media massa. Yang kedua, karya ilmiah bertujuan untuk berdiskusi terhadap ide gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar atau sejenisnya. Yang ketiga, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Yang keempat, melatih untuk menuangkan ide hasil penelitian dalam suatu karya yang metodologi sistematis. Syarat penulisan karya ilmiah. Yang pertama, komunikatif, harus disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami pembaca, baik dari segi tata bahasa maupun kalimatnya. Yang kedua, bersifat denotatif, dalam penyusunan kata dan kalimat penulisan harus dilandasi metode dan sistematika yang teratur agar tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. Yang ketiga, bernalar, artinya sistematis dan terdapat kohesi dan koherensi sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku, diungkapkan secara objektif, dan isi yang dipaparkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, ekonomis, maksudnya kata atau kalimat dalam penulisan suatu karya ilmiah hendaknya diseleksi terlebih dahulu agar tersusun secara padat dan berisi. Yang kelima, berdasarkan landasan teori yang kuat, maksudnya tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat ahli terpercaya yang mana teori tersebut telah diujikan kebenarannya. Yang keenam, relevan dengan ilmu tertentu. Yang ketujuh, berdasarkan sumber yang mutakhir, maksudnya harus menggunakan landasan teori yang mutakhir yang mana sumber tersebut dapat dijadikan penopang dalam suatu karya. Yang kedelapan, dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya sumber-sumber dari karya tersebut, baik itu buku, data, kutipan, dan acuan dalam penulisan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menyebutkan sumber dari mana tulisan tersebut dikutip. Yang kesembilan, menggunakan bahasa yang efektif, maksudnya harus disertai dengan kaidah bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu ditulisnya. Yang kesepuluh, apa yang dikemukakan oleh penulis dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu tertentu. Yang ke-11, tanpa unsur plagiat. Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. 1. Objektif. Yang kedua, penyimpulan penemuan atau prosedur karya ilmiah harus melalui penalaran individu dan deduktif. Yang ketiga, pembahasan data harus bersifat rasio. Tahapan umum penulisan karya ilmiah. Yang pertama, tahap persiapan. Tahapan persiapan yaitu pertama, menemukan atau mengajukan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian dengan didukung oleh latar belakang, identifikasi dari masalah, batasan topik, serta rumusan masalah. Yang kedua, melakukan pengembangan terhadap kerangka pemikiran dan bentuk kajian teoritis. Yang ketiga, pengajuan terhadap hipotesis atau dugaan sementara terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Yang keempat, metodologi yang mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan dan pengumpulan data, teknik pengukuran, serta teknik analisis data. Yang kedua adalah tahapan penulisan. Perwujudan tahapan persiapan ini ditambah dengan pembahasan yang akan dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Yang ketiga adalah tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Sistematika penulisan karya ilmiah.
Yang pertama, pemilihan topik dan masalah. Yang kedua, pembatasan topik, penentuan judul dan pembuatan. Yang ketiga, kerangka karya ilmiah, pengumpulan data, pembuatan. Yang keempat, konsep penyuntingan, pengetikan atau penyajian. Yang kelima, sistematika penulisan skripsi, artikel, makalah, dan laporan. Alhamdulillah, sesi pemaparan sudah selesai. Selanjutnya, sesi diskusi yang akan dilaksanakan di Sikulon. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.